Harta, tahta, dan cinta. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Kita sering mendengar sebuah ungkapan harta, tahta, dan cinta adalah godaan terbesar manusia. Tidak hanya kaum pria saja yang bisa mengalami godaan tersebut, tetapi wanita pun bisa digoda dan jatuh karenanya. Jadi tidak terkecuali semua kita bisa digoda dan jatuh karena harta, tahta, dan cinta. Alkitab sudah memperingatkannya ribuan tahun yang lalu dengan godaan melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah dicobai dengan pencobaan-pencobaan ini. Matius pasal 4 ayat 1-11. Jadi pencobaan yang sama juga bisa kita alami saat ini. Tidak ada yang salah dengan harta, karena dengan harta seseorang bisa menolong orang lain yang kesusahan. Tetapi karena harta pula, seseorang bisa menjadi tamak, mementingkan diri sendiri, dan tidak lagi berpusat kepada Allah. Alkitab mencatat begitu banyak ayat tentang uang, kepemilikan harta, dan juga pengelolaannya. Ini artinya Tuhan sangat memperhatikan keuangan dan bagaimana sikap kita terhadapnya. Tidak ada yang salah dengan tahta, karena dengan jabatan tinggi dimiliki seseorang bisa sangat efektif membangun dan memberi pengaruh yang baik bagi banyak orang. Tetapi banyak orang juga justru karena punya jabatan tinggi malah terlibat korupsi, cenderung mengandalkan diri sendiri, dan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Demikian juga dengan cinta, karena dengan menemukan cinta yang tepat, seseorang bisa semakin mengasihi Tuhan, pasangan, dan keluarga. Tetapi karena cinta juga, seseorang bisa saja jatuh dalam dosa percabulan, perzinahan, dan perselingkuhan. Ada 3 disiplin rohani yang bisa kita latih supaya kita bisa menang menghadapi godaan-godaan tersebut. Disiplin yang pertama adalah menabur dan memberi. Seseorang yang terlatih untuk menabur dan memberi, maka tidak sulit baginya untuk melepas segala harta yang dimilikinya ketika melihat kebutuhan orang lain. Dan ia akan lebih mengutamakan Kristus lebih dari hartanya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Disiplin yang kedua adalah berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang melatih diri kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menanggalkan status serta jabatan kita di dunia. Dengan berdoa, kita tidak lagi mengandalkan jabatan yang kita miliki, melainkan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, serta menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dan disiplin yang ketiga adalah berpuasa. Tujuan berpuasa adalah untuk mendisiplinkan tubuh agar dapat menguasai diri. Ketika kita dapat menguasai diri, maka kita dapat mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Anda mengerti? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus pasal 9 ayat 27.